Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di program podcast paling oke dialog kesehatannya, di mana setiap episodenya kita menampilkan bintang tamu atau narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di hari ini saya host Bakti akan ditemani oleh tamu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Pak Sugimin SK Tugas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak ya? Sehat. Selalu sesuai dengan tagline Dinas Kesehatan, sehat, Pak ya? Sehat, ya. Jadi alhamdulillah tema yang kita angkat pada hari ini adalah terkait dengan transformasi kesehatan, Pak ya. Siap. Nah, tanpa berlama-lama, tentunya Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan 6 transformasi kesehatan. Nah, untuk 6 transformasi kesehatan sendiri, Pak Sugimin, bagaimana? Apa sih transformasi itu dan apa saja, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Bakti. Jadi diawali dari perintah Pak Presiden melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, bahwa Kementerian Kesehatan itu diamanahkan untuk melaksanakan 6 transformasi kesehatan. Lalu Kementerian Kesehatan menuangkannya di dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Nah, 6 transformasi itu yang pertama adalah transformasi layanan dasar. Yang kedua, transformasi layanan rujukan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi ketahanan kesehatan, dan yang terakhir adalah transformasi informasi kesehatan. Nah, 6 itu harus dilaksanakan oleh seluruh dinas kesehatan se-Indonesia. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala menjadi bagian integral dari pemerintah Indonesia, siap untuk melaksanakan 6 transformasi tersebut. Oke. Jadi lengkap ya, Pak ya. Ya. Ada 6 transformasi yang diluncurkan oleh kementerian yang diadop oleh seluruh dinas kesehatan. Nah, untuk di Kabupaten Barito Kuala sendiri, Pak Sugimin, bagaimana Kabupaten Barito Kuala mengadop 6 transformasi itu? Oke, ini satu persatu Mas Bakti ya, karena Ya. yang pertama adalah transformasi layanan dasar. Nah, pemerintah pusat itu menginginkan semua sarana kesehatan itu harus representatif. Jadi ke depan itu nanti semua poskesdes harus jadi pustu. Nah, langkah itu diambil oleh Barito Kuala. Kita sudah mengiskakan 88 poskesdes kita jadikan pustu. Nah, 88 poskesdes jadi pustu itu nanti kita usulkan ke Kementerian Kesehatan melalui Danada. Nah, harapannya nanti kita dapat DAP untuk pembangunan pustu di Barito Kuala. Nah, yang kedua, di lain dasar itu kita akan merubah transformasi di posyandu. Nah, selama ini kita mengenal posyandu, ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja. Ke depan tidak ada lagi, yang namanya adalah posyandu integrasi layanan primer. Jadi semua posyandu itu harus menjadi satu pintu. Nah, kita punya 383 posyandu itu kita kondisikan dengan 1.624 kader. Jadi kader itu nanti akan dilatih dengan berapa keterampilan berarti itu? 25 keterampilan. Jadi nanti semua kader akan dilatih dengan 25 keterampilan. Nanti sesuai dengan keterampilan nanti akan dikategorikan menjadi kader madya, kader perwa dan madya dan utama. Nah, insya Allah kader di Barito Kuala akan kita kondisikan seperti itu. Nah, yang kedua, transformasi layanan rujukan. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati, Mas Bakti, bahwa semua rujukan dari Puskesmas Barito Kuala itu tidak boleh lagi keluar dari Barito Kuala. Ini harapan Pak Bupati untuk menjadi PAD di Barito Kuala. Ada 11 puskesmas di wilayah utara, itu melalui surat edaran Bupati diharapkan dirujuk ke RSUD Haji Abdul Aziz. Kalau nggak mampu baru ke Banjar. Nah, 8 puskesmas wilayah selatan itu nanti kita tangkap di klinik Tanastara, sehingga akan lengkap. 19 puskesmas di Barito Kuala ditangkap di rumah sakit
di Baritukala. Dengan harapan nanti PAD selama ini PAD kita mengeluarkan 54 miliar, dapatnya hanya 21. Nah, jadi duit kita ini banyak bocor ke Banjarmasin. Nanti dengan pola ini kita harapkan nanti kita meningkat. Harapan kami ini ya seperti kabupaten lain 80 sampai 100 miliar duit Baritukala harus kembali ke Baritukala. Oke. Terus yang ketiga ini layanan transformasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, kita ini jadi kendala, kita banyak kekurangan tenaga kesehatan. Tidak hanya kurang Mas Baldi, skillnya juga banyak yang belum tersertifikasi. Nah, sebagaimana amanah Permenkes, 9 tenaga kesehatan prioritas itu wajib disertifikasi. Nah, di Permenkes ini 4 itu wajib, dokter gigi, perawat bidan itu wajib untuk sertifikasi karena itu ada resiko terhadap penanganan pasien, menyangkut nyawa pasien. Nah, kita tahun 2024-2025 sudah melakukan sertifikasi. Nah, dokter kita itu dari 65 dokter yang ada di Baritukala, 33-nya sudah lulus sertifikasi. Jadi 51% dokter kita sudah sertifikasi. Di 2026 ini saya pengennya selesai. Semua dokter sudah lulus sertifikasi. Nah, bidan kita itu dari 366, 84-nya sudah sertifikasi. Nah, jadi 23% bidan sudah sertifikasi. Dokter gigi kita dari 44 itu 19-nya sudah lulus sertifikasi. Untuk perawat dari 317, 57%-nya sudah sertifikasi. Nah, saya menargetkan di 2026 ini untuk 4 nakes prioritas 100% sudah sertifikasi. 3 atau 4 aja Mas Bakti yang sudah kita jelaskan. Yang keempat itu transformasi pembiayaan kesehatan. Nah, ini pemerintah pusat mengharapkan 100% rakyat itu sudah dijaminkan BPJS Kesehatan. Nah, alhamdulillah Baritukala itu sudah 99,52% seperti sudah memiliki jaminan kesehatan dengan tingkat keaktifan itu 82,53%, sehingga transformasi pilihan kesehatan untuk Baritukala sudah tidak ada masalah. Clear, tidak masalah. Jadi ada 0,0 ini karena pertumbuhan penduduk. Nah, berikutnya yaitu transformasi ketahanan kesehatan yang kelima ya. Ini harapannya begini, setiap dinas kesehatan itu memastikan obat, BMHP, alat kesehatan itu cukup. Nah, ini untuk Bantu masih ada kendala Mas Ferdi, karena standar WHO, standar Menkes itu 1 jiwa itu harusnya 34.000 per kapita. Jadi berapa penduduk di Baritukala dikalikan 34.000. Itu amanah dari WHO, amanah dari Menkes. Tapi kemampuan Baritukala baru 20.000. Jadi hanya 58% kecukupan obat yang mampu dibiayai oleh Baritukala. Nanti sisanya masyarakat masih mandiri. Makanya apotek kita masih laku karena tadi hanya 58% yang disebutkan Baritukala. Nah, yang terakhir ini transformasi teknologi kesehatan. Nah, ini satu-satunya di Kalsel baru Baritukala yang bikin lomba inovasi kesehatan. Yang baru saja dilaksanakan. Nah, ini kabupaten lain belum ini. Nah, saya bikin terobosan. Tahun kemarin itu ada berapa? 28 inovator kesehatan berlaga memperebutkan 8 kejuaraan. Jadi lomba inovasi kesehatan kita bagi 2 kelompok. Pertama, kelompok inovasi di level kecamatan. Kita ambil 4 terbaik. Yang kedua, inovasi di level desa. Kita ambil 4 terbaik. Di 2025 kemarin sudah pada Hari Kesehatan Nasional, 8 inovator terbaik itu sudah diberi penghargaan oleh Baritukala, baik itu trofi maupun uang pembinaan. Nah, di 2026 kita lanjut lagi, karena saya berprinsip kalau untuk maju inovasi harus jalan. Jadi dinas kesehatan akan bagaimana mendorong inovator-inovator kesehatan, nakes terbaik untuk menciptakan inovasi terbaik, meningkatkan layanan kesehatan. Mungkin itu Mas berarti 6 transformasi yang saat ini
digarap oleh Dinas Kesehatan dalam mendukung program dari Kementerian Kesehatan. Oke, tadi sudah panjang lebar sudah dijelaskan terkait 6 transformasi dari Kementerian Kesehatan yang diadop oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Pak ya, untuk masyarakat, yang mana ujungnya nanti istilahnya masyarakat kita sehat ya, seperti itu Pak ya. Nah, dan juga tadi sudah beberapa terobosan juga sudah disampaikan oleh Pak Dinas, termasuk lomba transformasi teknologi kesehatan Pak ya. Kemudian juga ada tenaga kesehatan teladan juga Pak ya. Ada. Udah kita semua 9 nakes prioritas teladan kita lombakan semua. Juga, dan kemarin puncak KKN sudah kita berikan luar biasa. Ada puncak KKN kemarin kita menyerahkan berbagai macam lomba Pak. Ya. Nah, dan mungkin ada pertanyaan Pak terkait dengan yang lagi rame ini kebetulan juga di media sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini gencar pertanyaan terkait dengan MBG Pak, baik itu pertanyaan, baik itu lowongan terkait SPBG dan lain sebagainya Pak. Barangkali sedikit Pak untuk membahas terkait masalah itu sehingga para pecinta medsos Dinas Kesehatan tuh bisa tahu lah Pak. Selamat Pak. Makan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo ini sangat mendukung program Dinas Kesehatan seperti, karena Dinas Kesehatan itu bercita-cita pengen menurunkan angka stunting. Nah, jadi MBG itu nanti dampaknya akan menurunkan stunting, selain nanti meningkatkan gizi masyarakat. Nah, Dinas Kesehatan itu kebagian tugas berat Mas Bakti, yaitu untuk menjamin sertifikat layak higienis sanitasi, bahwa dapur MBG atau SPBG ini harus dijamin kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Ini tidak mudah, tidak mudah, ini tantangan berat bagi Dinas Kesehatan. Tapi alhamdulillah kolaborasi Dinas Kesehatan dengan SKPD terkait telah menciptakan SOP-SOP yang mudah dipahami masyarakat. Yang pertama, penerbitan SLHS itu nanti oleh Dinas PTSD. Jadi sampai pintu perizinan, karena sekarang kebijakan pemerintah daerah Barito tidak boleh ada izin-izin di SKPD, termasuk izin SLHS itu izinnya mengajukannya ke Dinas PTSD. Tapi syarat teknisnya itu ke Dinas Kesehatan. Jadi ada 5 syarat. Kalau ada pengusaha yang berminat sudah punya dapur MBG, SPG, pengen mengajukan SLHS. Apa aja itu Pak? Yang pertama ada izin operasional dari BGN dulu. Jadi selama SPPG, dapur MBG belum memiliki izin operasional dari BGN, maka nanti dulu. Nah, setelah izin dikantongi oleh SPPG, maka tahap keduanya adalah 50% penjamah makanan harus lulus pelatihan penjamah makanan, memiliki sertifikat penjamah makanan. Jadi kalau satu SPPG rata-rata 50, berarti minimal 25. Nah, kalau tidak maka tidak bisa mengajukan SLHS. Kita tahu satu SPPG ini kalinya 50, tapi jadi 25-nya harus. Boleh bergabung. 2 SPPG, 1 pelatihan, boleh, nggak jadi masalah, karena itu nanti untuk menghemat anggaran. Nah, yang ketiga itu nanti akan ada inspeksi kesehatan lingkungan. Mohon maaf, saya kembali lagi, di pelatihan penjamah makanan itu tidak hanya asal ikut, harus lulus post-test dengan nilai minimal 7. Berarti ada tesnya. Ada. Jadi kalau mereka dalam pelatihan hanya main-main saja, di post-test nilai tidak 75, maka tidak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi tidak main-main ini. Jadi kita jelaskan ketat. Yang kedua itu inspeksi, yang ketiga ya, inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, ini kita sudah bentuk tim tenaga sanitasi lingkungan, gabungan dari beberapa puskesmas dengan bentuk tim itu melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke dapur. Nah, itu dipastikan hasil inspeksi kesehatan lingkungan itu nilainya 80 minimal. 80. Nah, syarat yang keempat itu ada layout dapur. Jadi harus dipastikan ada pembagian mana bahan mentah, bahan masak tidak tercampur.
Jadi ada pembagian sekat-sekat sesuai dengan alur makanan masuk dan nanti alur makanan keluar. Dan yang terakhir ini yang penting adalah semua uji sampel makanan harus negatif. Tidak boleh ada satupun uji sampel makanan itu positif. Maka kalau ada positif, maka SNMPK-nya kita tunggu. Jadi 6 syarat itu menjadi kewajiban SPPG atau dapur MPG untuk mengajukan SRS. Nah setelah SRS terbit, monggo mau diresmikan oleh Pak Bupati, mau diresmikan oleh Pak Gubernur, monggo silahkan. Itu tadi penjelasan terkait banyaknya pertanyaan terkait MBG Pak, ada yang mau ikut dapur itu dan lain sebagainya. Dan untuk di Kabupaten Barito Kuala sendiri Pak, ada berapa SPPG yang sudah diresmikan Pak? Oke, jadi SPPG itu ada 2 Mas Kadir. Jadi ada SPPG aglomerasi yang itu bisa melayani 2.000 sampai 3.000 sampai 5.000 per hari. Tapi ada SPPG yang 3T, terdepan, terluar, sama tertinggal. Khusus Pak ya. Dan Barito Kuala dua-duanya ada. Oke. Nah total yang sudah terdaftar ini ada 68 SPPG. Tapi yang sudah izin operasi dan diresmikan oleh pemerintah daerah ada 2. Satu di Antipasar, satu di Danda Jaya. Tapi yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihannya sudah ada 5 SPPG. Saya yakin ke depan akan menyusul SPPG yang lain. Nah, kita harapkan ada percepatan supaya anak-anak di Barito Kuala, bayi, bumil, balita itu segera mendapatkan makan. Itu harapan kami. Oke, luar biasa program dari pemerintah. Artinya apa Pak? Kita harus mendukung Pak ya. Harus wajib. Dan kalaupun terjadi ini itu artinya sudah antisipasinya luar biasa Pak ya. Artinya kan masyarakat ini kayaknya Pak melihat yang terjadi di Yono, ada anggapan-anggapan, artinya memang itu sudah disusun berdasarkan SOP yang sudah ditentukan Pak ya. Oke, itu tadi terkait dengan MBG yang banyak ditanyakan oleh masyarakat di media sosial Dinas Kesehatan. Nah, karena waktu ini Pak, mohon izin closing statement Pak terkait dengan tema kita hari ini. Silahkan. Yang pertama terkait transformasi kesehatan. Kita harapkan semua masyarakat itu mendukung layanan kesehatan yang ada di layanan kesehatan Barito Kuala. Jangan dulu keluar dari Barito Kuala dulu. Kita pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah meningkatkan semua layanan kesehatan. Komitmen sudah kita bagi, rumah sakit kita tingkatkan. Jangan sakit sedikit keluar dari Barito Kuala. Duit kita lari ke Barito Kuala. Mari kita tingkatkan program Bupati, meningkatkan PAD. Salah satunya yaitu meningkatkan layanan kesehatan. Gitu. Yang kedua terkait dengan MBG, jangan takut ada keracunan makanan. Selama semua proses dilakukan dengan benar, semua pengawasan dengan benar, insya Allah keracunan makanan tidak ada. Kita ambil sisi positifnya. Program pemerintah Pak Prabowo ini untuk menurunkan stunting, meningkatkan gizi masyarakat. Mari kita dukung bersama-sama. Ketika ada kendala, mari kita atasi bersama-sama. Insya Allah semua program akan sukses dan seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Jadi intinya mari kita dukung program dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan dan menyehatkan generasi bangsa Pak ya. Siap. Nah itu tadi obrolan kita tanpa terasa Pak, hampir 15 menit kita berbincang-bincang terkait dengan transformasi dan juga MBG. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan lah bagi pendengar sekalian. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan ini di tengah kesibukan beliau yang sangat padat sekali. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersama kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa selalu menonton episode-episode podcast di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.